Taib. Untuk tamrin yang kelima, Iqra al-amsilatul atiyatu. Bacalah contoh berikut. Nah, caranya silahkan kalian kasih harokat saja. Kasih harokat, kemudian setelah itu dibaca oleh diri kalian masing-masing. Jadi eh, dibaca kemudian kasih harokat yang sebelah sini ya. Kemudian yang ini sudah dimasuki oleh partikel ina. Jadi eh, ini asalnya, kemudian ini setelah dikasih partikel ina. Di beberapa kalimat ini tidak dikasih harokat, jadi silakan dilengkapi harokatnya. Kemudian nomor 6 langsung saja. Adkhil inna alal jumalil atiyati wadbit awakhirul kalimati. Masukkan ina kepada jumlah-jumlah atau kalimat berikut dan tentukan akhir dari kalimatnya. Seperti ini ya. Jadi misalkan yang pertama ad-darsu so'bun, kalian masuki inna. Jadi seperti apa? Jadi kalian langsung jawabannya saja, misalkan inna, kemudian tulis ini dan harokatnya dan tulis juga ini. Jadi lengkap. Ad-darsu so'bun artinya pelajaran itu susah. Kemudian yang kedua as-sayyaratu jamilatun, mobil itu bagus. Nomor 3 Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Quran itu adalah kitab Allah. Nah, untuk kalimat yang ini, untuk jumlah yang ini, fungsikan ina di kalimat Al-Qur'annya. Jadi yang akan berubahnya adalah Al-Qur'annya nanti ketika dimasuk ina. Adapun yang ininya, kitabullahnya, dia tidak berubah ya. Termasuk yang ini juga di Muhammadunnya saja. Jadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Jadi fungsikan saja inanya di lafaz Muhammad. Jadi nanti ketika dimasuki oleh ina, Muhammadnya bakal berharokat apa? Silakan, itu sudah diketahui. Kemudian aminatu tolibatun, Aminah adalah seorang mahasiswi. Al-lugatul arabiyatu sahlatun. Nah, ini masukkan ina juga, fungsikan di lapad al-lugohnya dan al-arabiyahnya. Jadi ketika lugohnya misalkan berubah, misalkan ya ini mah dia domah, maka al-arabiyahnya jadi domah. Kalau dia kasroh ya jadi kasroh juga ini. Tapi kalau dimasuki oleh ina seperti apa harokatnya? Silahkan ya. Jadi bahasa Arab itu mudah, insya Allah. Nomor 7, hadihi sa'atu goliyatun. Nah, kalau ini inanya difungsikan di as-sa'ata, as-sa'atunya, di as-sa'atunya. Berarti inna hadihi. Nah, seperti itu. Inna hadihi. Di sini difungsikannya ya, difungsikannya di lafaz as-sa'atanya. Di kalimat as-sa'atunya. Jadi gimana berarti kalau dimasuki oleh inna? Kemudian nomor 8, Bilalun goniyun. Bilal adalah orang yang kaya. Nomor 9, al-mudiru fil fasli. Mudir atau artikan saja mudir ya, karena sudah menjadi bahasa Indonesia, ada di kelas. Kemudian nomor 10, al-ma'u baridun. 10, air itu dingin. Tapi ini ada sedikit catatan, sebenarnya sudah dijelaskan di pendalaman 1, di pendalaman pelajaran 1 di partikel ina. Jadi perhatikan, as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu ini asalnya mubtada, dia kedudukannya sebagai mubtada, dan jamilatun sebagai khobar. Tapi ketika dimasuk oleh partikel ina, maka as-sayyarah ini menjadi isim ina dan jamilah jadi khobar ina. Jadi disebutnya tidak mubtada lagi. Jadi isim ina dan khobar ina. Kita lanjutkan ke tamrin yang ketujuh. Soalnya atau pertanyaannya, ta'amal al-misalaini. Perhatikan dua contoh berikut ini. Sumakawin jumalan mislahuma min kalimatil atiyati. Kemudian jumlah-jumlah yang ini, kalimat-kalimat ini kita gabungkan seperti contoh, begitulah maksud pertanyaannya ya, kurang lebih. Langsung saja perhatikan di sini contoh yang pertama, aminal hindi anta
am min Pakistana. Jadi di pertanyaan ketujuh ini kita akan mempraktekkan penggunaan am, di mana penggunaan partikel am ini dia biasanya digunakan atau berfungsi ketika diawali dengan huruf istifham a, yang artinya apakah. Perhatikan penggunaannya sekali lagi. Jadi a ini mendahului dua hal yang ditanyakan. Apakah minal hindi anta? Apakah kamu dari India, amin Pakistan, atau dari Pakistan? Jadi perhatikan penggunaannya. Kemudian am yang kedua dia berada di dua hal yang lain yang ditanyakan. Jadi yang pertama kan apakah kamu dari India atau kamu dari Pakistan. Lihat penggunaannya ya. Jadi jangan salah penempatan penggunaannya. Atau misalkan yang kedua, atobibun anta am muhandisun, sama ini juga a-nya berada di depan, kemudian tobibun adalah hal yang dipertanyakan pertama, kemudian anta itu sebagai orang yang ditanyanya, kemudian am dan muhandisun hal yang ditanyakan yang kedua. Nah, berarti penggunaan yang ini pun sama. Misalkan Ustaz kasih contoh aja nomor 1 nih. Berarti a muhandisun a mujtahidun anta am kaslanu. Nah, jadi yang pertama tulis a, kemudian mujtahidunnya kedepankan, kemudian anta dibalikan ke sebelah sini, kemudian ditambah am dan kaslanu, tulis kaslanu. Nah, itu ya. Jadi ada berapa ini? 1 2 3 4 5, ada 10. Ada 10 soal. Yang nomor 1 Ustadz sudah coba jawab ya. Jadi a mujtahidun anta am kaslanu, itu yang pertama. Kemudian nomor 2, hiya asinu al-yabanu, sin Cina, al-yabanu Jepang. Yang ketiga, anta tobibatun, dokter, mumaridotun, mumaridoh, perawat. Nomor 4, hum nasoro, nasroni, yahudun, yahudi. Kemudian nomor 5, hada masjidun, madrasatun. Nomor 6, hadihi sayyaratul mudiri, sayyaratul mudarrisi, mudir, direktur, mudarris, guru. Anta mutazawwijun, mutazawwijun, mutazawwijun bermakna menikah, sudah menikah. Azabun bermakna bujang atau jomblo lah. Hunna kholatuka, kholat bibi ya, kholatun bibi, ammatun paman, kholatuki ammatuki, jadi kholatun bibi, ammatun paman. Kemudian nomor 9, huwa Pakistan, Pakistan, Iran, Iran, Iran. Kemudian baituka koribun baidun. Nah, itu ya latihan yang ke-7. Silahkan dikerjakan sesuai dengan praktek penggunaan partikel am. Tamrin yang nomor 8, perhatikan. Ta'ammal al-amsilatul atiyatu dzu li dzu. Maksudnya perhatikan contoh berikut dengan menggunakan partikel dzu. Jadi ini mah hanya dilihat saja, kita terjemahkan saja juga ya. Perhatikan yang pertama, mudiruna dzu qomatin tawilatin. Direktur kami memiliki postur tubuh yang tinggi. Jadi dzu dia penggunaannya pakai dzu, kenapa? Karena diawali dengan apa ini teh, bentuk mufrad dan mudzakkar. Mufrad mudzakkar, maka dia menggunakan dzu. Kemudian yang kedua, hada daftaru du warokin musattorin. Buku ini memiliki kertas yang musattorin bergaris. Dan nomor 3, Ahmadu talibun du ilmin wa khuluqin. Ahmad memiliki ilmu dan akhlak. Nomor 4, hadal komisu du kummin qasirin
baju ini memiliki lengan yang pendek, wazaka dan baju itu zu kumin tawil memiliki lengan yang panjang. Dan nomor 5, al masjidul ladzi fi hayyina, masjid yang ada di lingkungan kami zu manaratin wahidatin memiliki satu menara. Itu tamrin bagian yang ketujuh. Kemudian tamrin yang ke-8. Dan tamrin yang ke-9, Iqra al-amsilah summa hawil al-jumlatul atiyatu mislaha. Baca contoh ini kemudian rubahlah jumlah-jumlah berikut seperti contoh yang 4 ini. 1, 2, 3, 4. Perhatikan yang pertama, hadat tolibu dzu khuluqin. Murid ini memiliki akhlak. Nah, hadat tolibu dzu khuluqin dirubah menjadi bentuknya menjadi jamak mudakar, jamak mudakar laki-laki, jamak banyak. Hada bentuk jamaknya adalah haulai. Kemudian at-talibun bentuk jamaknya adalah at-tulabu. Dzu bentuk jamaknya zawu. Khuluqin khuluqin. Ini tidak berubah ya. Kemudian bagian yang ketiga, hadhihi thalibatu dzatu khuluqin. Siswi ini memiliki akhlak yang baik. Kita rubah hadhihi menjadi jamaknya hadhihi adalah haulai. Jadi hada dan hadhihi jamaknya adalah haulai sama-sama. Hadhihi thalibatu, at-thalibatu jamaknya adalah at-thalibatu. Kemudian zatu jamaknya menjadi zawatu khuluqin. Khuluqin tidak berubah. Nah, sekarang antum dan antumna silakan kerjakan latihan yang ini, atau kalimatnya adalah atau jumlahnya adalah hadar rajulu dzu malin katsirin. Perhatikan yang pertama. Jadi di bagian sini silahkan dirubah partikel hada ar-rajulu, kemudian du-nya dirubah menjadi jama dan bentuknya mudzakkar. Adapun malin dan kasirnya tidak dirubah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bagian sini hadanya dirubah menjadi muannas mufrodah. Itu jadi hadihi. Kemudian ar-rajulunya dirubah menjadi muannas juga. Muannasnya jadi ar-rajulu, misalkan an-nisa'u. Atau imro'atun. Muannasnya ar-rajulu adalah imro'atun. Berarti jadi apa? Kemudian du-nya dirubah, malin kasirnya tidak berubah sama sekali ya. Itu tamrin yang ke-9. Kemudian langsung saja tamrin yang ke-10. Adkhil la'ala 'alal jumalil atiyati ilman bi anna la'ala min akhwat inna. Insyaallah ini sangat gampang. Maksudnya adalah coba masukkan partikel la'ala pada jumlah-jumlah berikut sebagaimana yang antum dan antuna ketahui bahwa la'ala itu adalah salah satu salah satu akhwat atau saudaranya inna. Artinya la'ala di sini memiliki fungsi sama dengan inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabaru. Nah, la'ala plus huwa jadi apa? La'ala plus ya jadi apa? Dan lain sebagainya. La'ala huwa bi khairin berarti apa? Seperti itu ya, sama semuanya dari 1 sampai nomor 12. Tinggal nambahkan la'ala di depannya. Insyaallah sangat gampang ya. Selanjutnya tamrin yang ke-11. Perhatikan soalnya, Iqra al-misalaini summa akmila al-jumal al-atiyah biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyati. Baca contoh berikut kemudian masukkan partikel golin atau ghaliyatun pada tempat yang kosong berikut ini. Jadi ini penggunaan golin dan ghaliyatun. Dilihat saja, kalau golin dia untuk mudzakkar dan ghaliyatun untuk muannas. Hadal qalamu golin. Kemudian hadis satu ghaliyatun. Jadi hanya membedakan mana untuk mudzakkar dan mana untuk muannas, itu saja. Yang pertama, al-kitabul arabiyatu nuqtah. Silakan di sini isi apakah golin atau ghaliyatun. Fi biladina. Kemudian yang kedua,
Hadal kitabu rakhisun wa zaka, buku ini murah dan buku itu titik-titik, silakan diisi golin atau goliatun. Kemudian nomor 3, hadal mu'jamu bimi'ati riyalin, kamus ini 100 real, wahwa kamus ini teh apakah golin atau goliatun, apakah mahal atau murah? 100 real, silahkan dijawab. Jadi dilihatnya mudzakaratu muannasnya adalah kalimat al-mu'jamnya. Dan nomor 4, hadhil haqibatu, tas ini titik-titik, silahkan diisi golin atau goliatun. Tamrin yang ke-12, Iqra al-misalaini summa qra al-jumal al-atiyah. Ba'da zalika uktub hama kitabatil a'dad al-waridati fiha bil huruf. Jadi maksudnya adalah baca atau perhatikan contoh berikut ini. Jadi ini 100 ditulis mi'ah. Kemudian 1000 ditulis alfun. Nah, antum dan antuna silahkan kerjakan tamrin yang ke-12 ini. Ada 5 nomor. Yang pertama, tulisan yang angka ini antum ganti menjadi bentuknya huruf. Nah, ini angka 1000. Apa bahasa Arabnya 1000? Ini 1000, ini 1000, ini 100, ini 100, ini 100, ini 100. Jadi diganti menjadi huruf, bentuknya huruf. Insya Allah gampang ya. Silahkan langsung dikerjakan. Kemudian yang terakhir, nomor 13, kawin jumalan mustamalal kalimatil atiyati. Maksudnya silahkan buat jumlah dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, zakiyun, pintar, mi'atun, 100, mutazawijun, menikah atau sudah menikah, ajabun, lajang, khulukun, berakhlak, dolarun, dolar, golin, mahal. Jadi silakan buat kalimat dengan menggunakan membuat jumlah dengan menggunakan kalimat-kalimat ini. Seperti itu. Misalkan satu aja Ustaz kasih contoh. Muhammad waladun dzakiyun, misalkan ya, Muhammad anak yang cerdas. Baik, selanjutnya ada al kalimatul jadidatu, mufradat atau ya mufradat yang baru lah. Yang pertama, dzakiyun, jamannya adzkiyaun, artinya pintar ya. Gobiyun, artinya dungu atau bodoh, jamannya agbiyau. Khulukun, berakhlak, akhlakun, jamaknya. Mi'atun, 100, alpun 1000, rubiyatun, rubiyatun, rupiah. Mutazawijun, bersuami atau sudah menikah boleh. Ajabun, jomblo. Ajabun, jamaknya. Yahudiyun, Yahudi. Mu'jamun, kamus. Ma'ajim, jamaknya. Dolarun, dolar. Dolaratun, jamaknya ini dolar. Safhatun, lembaran. Safahatun, jamaknya. Najihun, sukses. Najihuna, jamaknya ini ya. Golin, mahal. Kumun, akmamun. Kumun sudah di awal sudah kita terjemahkan, artinya lengan baju ya. Itu untuk mufradat yang baru ini. Syukran ala kulli ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.